puji nama Tuhan. Selamat pagi, kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Dan di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di pagi hari ini yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu, Tuhan juga memberkati. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Saya akan membacakan buat kita semua. Berhimpunlah juga kepada setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, pasukan Daud. Nah, ketika kita belajar tentang pasukan Daud ini adalah satu pasukan yang mempunyai moto, yaitu satu untuk semua, semua untuk satu. Ini adalah moto yang dimiliki oleh pasukan Daud di dalam kesetiaannya mereka kepada Daud. Nah, kalau kita lihat bahwa pasukan Daud ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang kita baca di dalam ayat yang kedua. Dikatakan demikian, setiap orang dalam kesukaran, dikejar tukang piutang, orang yang iri hati, orang yang sakit hati, dan mereka adalah yang menjadi seorang pemimpin satu dengan yang lain. Disebutkan juga kira-kira 400 orang bersama-sama dengan dia. Berarti kalau kita memperhatikan bahwa Daud mempunyai satu pengikut pasukan yang berjumlah 400 orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik, dalam arti dia adalah orang-orang yang punya nama dalam konotasi yang negatif. Nah, ketika mereka mengikut Daud, kita bisa melihat bahwa mereka sungguh sangat luar biasa. Mereka tetap setia dan mereka sangat luar biasa selama mereka mengikut Daud. Daud tidak pernah ketangkap oleh Raja Saul. Selama pemerintahan Raja Saul, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bisa menghindari kejaran dari Raja Saul. Yang kedua, mereka memiliki nama yang saya katakan tadi konotasi yang negatif. Ternyata bagi orang-orang Filistin, mereka dianggap orang-orang yang tidak akan mengganggu mereka, karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada Daud. Karena Daudnya sendiri adalah orang yang mau datang menemui rajanya orang Filistin. Jadi kalau kita memperhatikan, orang-orang yang dipimpin oleh Daud adalah orang-orang yang memiliki karakter kesetiaan, meskipun di dalam latar belakangnya mereka orang-orang yang punya bermasalah, orang-orang yang punya kesukaran hidup yang luar biasa. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah mereka sungguh-sungguh sangat luar biasa setia kepada Daud, dan mereka selalu percaya di dalam kepimpinan Daud. Dan apapun yang Daud lakukan ketika dia berhasil, maka mereka lebih setia lagi kepada Daud. Jadi kalau kita lihat, mereka adalah orang-orang yang tetap setia kepada Daud di dalam mengikut Daud. Dan kalau kita memperhatikan bahwa Daud telah merebut kota Siklag, dan di sanalah mereka melihat satu keberhasilan yang luar biasa ketika Daud memimpin mereka. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan mereka adalah tentara-tentara yang memiliki keberanian, peperangan, kesanggupan berperang secara luar biasa. Sehingga pasukan Daud menjadi orang-orang yang ditakuti. Dari 400 orang ini, kita bisa memperhatikan bahwa orang-orang yang menjadi pasukan Daud ini akhirnya menjadi orang-orang yang hebat. Ada yang disebut dengan pasukan Triwira, 3 orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Lalu ada 30 orang yang menjadi pahlawan Daud. Jadi kalau kita lihat dari 400 orang,
yang memiliki karakter yang tidak baik, yang penuh masalah di dalam hidupnya, namun dia setia kepada Daud dan mereka mau belajar dipimpin oleh Daud, maka kita bisa memperhatikan satu kemampuan yang luar biasa. Dari 400 muncul 3 triwira, seorang yang memiliki kemampuan secara luar biasa. 3 orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa dari 400 orang ini. Dari 3 orang ini ada lagi 30 orang pahlawan Daud. Kalau kita bisa memperhatikan nama-nama pahlawan itu tertulis ada di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga. Kalau kita memperhatikan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia, mereka tidak pernah mengkhianati Daud, bahkan dia tetap setia di dalam melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Daud kepada mereka. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah Daud di dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita bisa belajar dari kesetiaan yang mereka miliki, adanya kesetiakawanan yang mereka alami, yang hidup bersama-sama kurang lebih di dalam perjalanan 2 tahun mereka dikejar-kejar oleh Saul. Mereka tetap memiliki kesetiakawanan yang luar biasa. Mereka memiliki orang-orang yang begitu setia sehingga mereka meninggalkan sifat individualismenya. Dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mencari satu kebersamaan. Sehingga moto satu untuk semua, semua untuk satu, ketika mereka alami di dalam kehidupan mereka sebagai seorang buronan, mereka tetap setia satu dengan yang lain, saling menjaga, saling memperhatikan. Tidak ada yang membocorkan kepada Saul, tidak ada yang mengkhianati Daud, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh di dalam hidupnya mengikut Daud. Di sini kita bisa belajar contoh yang sangat luar biasa, di mana orang-orang yang gagah perkasa ketika mereka bersatu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Mereka saling memperlengkapi, mereka bersatu, dan mereka taat kepada pimpinan yang baik. Mereka menahan kemauan pribadi mereka, dan mereka bukan orang-orang yang malas. Bayangkan, mereka hidup senasib karena sama-sama hidup dalam kesukaran. Mereka punya masalah sakit hati karena mereka diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi mereka tidak memunculkan opini, memunculkan pemikiran-pemikiran negatif kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk saling mempengaruhi, untuk menjatuhkan Daud, tetapi mereka saling menguatkan, saling menopang. Dan disinilah kita boleh belajar. Ketika kita sama-sama punya masalah, bukan berarti kita cari kambing hitam, tetapi kita mau belajar untuk saling menghargai, saling belajar satu dengan yang lain, saling menguatkan. Dan itu terjadi antara Daud dengan pasukannya. Orang-orang yang mereka hadapi adalah orang-orang yang patah hati, orang-orang yang punya utang. Ternyata mereka diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang perkasa memiliki kesatuan dan mereka mampu menguasai dirinya untuk tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Kita boleh belajar di pagi hari ini, kita bisa melihat teladan yang baik dari pasukan Daud yang sangat luar biasa karena mereka memperoleh pertolongan Allah yang luar biasa yang datang di dalam kehidupannya secara pribadi, sehingga mereka bisa memperhatikan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Bagi kita boleh belajar apa yang baik. Bagaimana kita mungkin bisa sampai hari ini adalah karena kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Keperkasaan bukan dalam bentuk kekuatan secara fisik, bukan menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan secara senjata, mungkin secara militer perkasa karena memiliki senjata yang kuat. Tetapi kita ini bisa menjadi orang yang perkasa kalau kita mengalami persekutuan dengan Roh Tuhan. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa kalau kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena dengan Roh Allah yang ada di dalam hidup kita memberikan ketegasan untuk menaati di dalam hidup kita, menaati apa yang menjadi perintah kita untuk kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh belajar dari pasukan Daud yang perkasa, orang yang menjadi orang yang sangat luar biasa,
sangat hebat dipakai oleh Tuhan, dan kita bisa melihat perubahan yang Tuhan ubahkan boleh menjadi satu pelajaran buat kita. Saat ini kita yang punya masalah, punya pergumulan, bisa diubah oleh Tuhan dengan menjadi orang yang perkasa, mampu menghadapi, mampu menyelesaikan setiap pergumulan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengubah kami menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa yang Tuhan pakai. Dan Tuhan mengubah setiap apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan ubah menjadi orang-orang yang hebat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan, dalam mereka Tuhan berkati dan menjadi berhasil. Dan ketika mereka yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam permasalahan, kami percaya Tuhan membuka jalan, dan Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.